Tapi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Terjadi lagi, seorang petani kopi di Lampung Barat tewas dimangsa harimau. Seorang perempuan pedagang kue di Bandar Lampung kritis akibat dianiaya kawanan pencuri motor bersenjata api. Hari terakhir libur panjang, toko perlengkapan sekolah di Lampung Tengah ramai pembeli. Buat mainan aja, buat kapal-kapalan bisa. Kejadian pembacokan di Duyang Padang Ratu. Seorang kakek umur 73 tahun bernama Ahmad Pesirah Miko terbunuh di jembatan kampung Haduyang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah pada Kamis siang. Korban tewas akibat menderita luka penganiayaan senjata tajam di bagian kepala, punggung, dan tangan. Siapa Pak Macakip? Sehari penyelidikan, pembunuh korban ditangkap. Tersangka bernama Buyung umur 32 tahun yang merupakan tetangga korban yang tinggal di kampung Padang Ratu, Lampung Tengah. Tersangka merupakan mantan penderita gangguan jiwa. Menurut polisi, pembunuhan direncanakan tersangka. Ia awalnya membuntuti motor korban dan menabraknya hingga korban jatuh. Tersangka langsung menganiaya korban dengan golok yang telah dibawanya dari rumah. Pembunuhan dipicu sakit hati tersangka sering diejek korban. Kronologis kejadian, pelaku yang tinggal di Padang Ratu berdekatan dengan korban, mengikuti korban dari kampung Padang Ratu sampai jembatan kampung Haduyang Ratu. Sesampainya di jembatan kampung Haduyang Ratu, pelaku menabrak korban menggunakan sepeda motor. Korban terjatuh dan pelaku membacok korban di bagian kepala. Korban meninggal di tempat. Setelah kami dalami dari keterangan pelaku dan masyarakat, hal tersebut akibat kebiasaan atau keseharian dari korban yang sering menghina pelaku karena pelaku merupakan mantan pasien di rumah sakit jiwa. Golok tersangka yang dipakai membunuh korban disita polisi sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya di penjara seumur hidup. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Puluhan warga melantunkan sholawat saat menemukan jasad Bisni umur 63 tahun, petani kopi yang tewas dimangsa harimau. Jasad korban yang sudah tidak utuh ditemukan di pinggir kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, Desa Sukabumi, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat pada Kamis malam. Menurut warga, korban dimangsa harimau saat sedang berkebun. Hingga sampai sore, ia tidak pulang dan keluarga kemudian meminta bantuan warga mencarinya. Dalam pencarian di kebun korban, awalnya warga menemukan jejak bekas harimau dan bekas korban diseret. Setelah ditelusuri, benar saja jasad korban ditemukan sekitar 1 km dari kebunnya akibat diseret harimau itu. Belum ada yang kita mencari, kami telusuri dari jejak darahnya, terus ada bekas seretan itu. Setelah itu kami masuk ke kawasan. Kalau dari tempat kejadian ini kan di marga, ditemukannya di kawasan itu sekitar kurang lebih 1 kilo, ketemunya itu jam 19.55. Kondisi korban sendiri seperti apa itu pas saat ditemukan? Kondisi korban itu sudah, isinya sudah hancur. Di sini juga ada lubang, mungkin bekas taring Pak ya.
terus di kaki sebelah kanan ini udah gak utuh. Akibat kejadian itu, Pamong Desa mengimbau para petani supaya membawa teman saat berkebun kopi. Pamong juga telah memasang spanduk imbauan waspada serangan harimau di perkebunan. Dalam beberapa hari ini kita himbau kepada warga jangan ada yang masuk ke kebun, dan juga kalau memang ada kebutuhan harus ke kebun, dia harus ngajak kawan, harus rombongan, dan juga kita himbau ke kebun di atas jam 10 sampai jam 4. Setelah jam 4 kita harapkan semua warga yang ada di sekitaran sini sudah nggak ada lagi yang di kebun. Nah, ini supaya masyarakat luas tahu. Selama ini kan beredar isu bahwa kita ini kan berkebun di kawasan. Ya. Apakah kebun yang ada masyarakat yang tempat kejadian sekarang ini di hutan kawasan, Pak Pratin? Bukan, tanah marga. Sedangkan tanah punya korban ini juga sudah bersertifikat. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Barat, sejak 2024 hingga 2025, sudah ada 9 petani yang diserang harimau, 6 diantaranya meninggal dunia. Hingga kini sudah ada 2 harimau yang ditangkap petugas yang memburunya dengan cara memasang perangkap. Harimau yang meneror para petani tersebut keluar dari habitatnya di kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBPS. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pencarian wisatawan yang tenggelam di pantai Labuhan Jukung, Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat membuahkan hasil pada Jumat sore. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban bernama Aldi Suparman, warga Kota Bumi, Lampung Utara. Jasadnya ditemukan pada pencarian hari ketiga. Awalnya jasad korban ditemukan nelayan yang sedang melaut yang kemudian diinformasikan ke petugas SAR. Korban dinyatakan hilang tenggelam di pantai Labuhan Jukung pada hari Rabu lalu. Kejadian bermula saat korban dan anak istrinya sedang berenang di pantai, namun tiba-tiba datang ombak tinggi. Pada pukul 06.30 kami mendapat laporan dari nelayan yang hendak keluar memancing dan nelayan yang hendak pulang dari memancing telah menemukan korban, dan kami berkoordinasi dengan nelayan untuk dievakuasi ke pantai pada pukul 06.45. Selanjutnya dari pantai dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke Puskesmas Krui. Korban hilang tenggelam ketika menolong anaknya yang terseret ombak. Pada kejadian itu, istri dan anak korban selamat. Ardi ini datang ke gerbang, bilang kalau ada yang hanyut, barulah saya gerak ke pinggir pantai. Buka celana, buka baju, berenang, saya menyelamatkan ibunya dulu. Ya, udah tenggelam? Hampir tenggelam. Dia berenang sama siapa aja ibu tadi? Ibunya, anaknya, bapaknya. Yang diselamatin langsung siapa aja? Ibunya. Anaknya tadi? Anaknya ini. Siapa namanya? Silma. Jadi sembarang ngangkat ya? Iya. Duluan ibu dulu yang ngangkat. Duluan ibu? Ibu yang selamat juga. Tapi kondisi masih sehat nggak ya? Masih bisa sehat, masih bisa jalan. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Petugas mengimbau wisatawan tidak berenang terlalu ke tengah di pantai Labuhan Jukung, Pesisir Barat, sebab ombaknya tinggi karena pantai berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pencurian getah karet dan buah sawit di perkebunan marak terjadi dan meresahkan para petani. Di antaranya dialami para petani di desa Rejomulyo, Kecamatan Uwai Serdang, Kabupaten Mesuji. Para petani menyatakan getah karet di kebun mereka sering hilang dan diduga pencurian dilakukan para pelaku saat malam. Pencurian baru diketahui pagi saat korban akan panen getah karet di kebunnya. Namun wadah getah karet yang dipasang di pohon telah berjatuhan di tanah dan getah karet dalam wadah raib. Menurut petani, maraknya pencurian getah karet dan sawit sulit dicegah sebab lokasi kebun jauh dari rumah sehingga tidak bisa diawasi secara maksimal. Ya ini kayaknya sekitar 2 bulan ini kayaknya ada lagi pencurian ke tempat saya ini, Pak. Oh, ini artinya dalam bulan ini baru kali ini terjadi ya? Ya baru kali ini. Kalau sebelumnya memang sering, Pak, terjadi? Sering, Pak.
Yang apalagi kalau yang namanya apalagi kalau ada orang yang mau mungut sudah kotaknya ditinggal di ladang, itu kayaknya untuk bikin kesempatan dia orang mencuri. Makanya sudah sering Pak, ini kalau karet sudah di tempat kotak itu kadang ditinggal besok pagi katanya. Ya udah malam diangkut orang, itu bukan, ya itu memang harus antisipasi diri kita sendiri Pak kalau ya masalah itu. Untuk selama ini belum pernah ya Pak, misalnya pelaku pencuri itu tertangkap. Kalau kayaknya SP2 ini kayaknya belum pernah Pak saya. Belum pernah. Belum pernah saya. Kalau SP5 pernah dulu kayaknya. Beritanya sampai SP2, cuman kalau SP2 kayaknya belum pernah sama sekali Pak. Semua lingkungan sini itu enggak saya aja. Semua diambil semua sama wadah-wadahnya apa gimana? Ya enggak, cuma diambil gini ya. Terus dibuang batroknya. Oh gitu ya. Setiap ambil dibuang, terus kita ini mau madai lagi nyarinya Pak ya. Para petani enggan melaporkan pencurian ke polisi karena takut datang ke kantor polisi dan khawatir birokrasinya rumit hingga malah menyita waktu kerja mereka. Para petani menuntut polisi dan tentara memberikan keamanan dan segera menangkap para pelakunya. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.